Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kita mengucap syukur atas kasih karunia-Nya bagi kita. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersungguh-sungguh mengikuti ibadah. Kita nyanyikan lagu pujian Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang dekat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan, mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Psalm 86 verse 12. I will praise you, Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Anak-anak, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan segenap hati datang kepadanya. Kita nyanyikan pujian kita. Tuhan pimpin anakmu. Kiranya Tuhan yang memimpin hidup kita setiap hari. Tuhan pimpin anakmu. Agar tidak tersesat. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang terus menyertai kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami mau belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian akan firman yang akan kami pelajari hari ini, sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dan menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, setiap orang yang melakukan perjalanan biasanya berusaha mencari jarak yang paling dekat untuk mencapai tujuannya. Sehingga dengan demikian akan menghemat waktu dan energi. Tetapi tidak demikian dengan pimpinan Tuhan atas bangsa Israel dan setiap kita orang percaya. Itu sebabnya kita akan belajar dari firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini
dengan tema hidup dalam pimpinan Tuhan. Firman Tuhan akan kita pelajari dari kitab Keluaran 13 ayat 7 sampai 22. Mazmur 86 ayat 11. Keluaran 13 ayat 7 sampai 22, Mazmur 86 ayat 11. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan dan waktu untuk memasuki tahun 2022. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita hebat, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang besar, sehingga kita diberi kesempatan untuk masuk dan sedang menjalani tahun 2022. Itu sebabnya anak-anak Miss, kita mau belajar supaya hidup dalam pimpinan Tuhan dalam menjalani tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Hal yang sangat penting bagi orang percaya adalah bagaimana hidup dalam pimpinan Tuhan, sehingga dengan demikian anugerah Tuhan tidak sia-sia. Jika Tuhan masih berikan kita kesempatan, marilah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya sangat penting bagaimana kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan akan memampukan kita melewati segala tantangan yang ada. Kita telah melewati tahun 2021 dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Allah memimpin umatnya di luar dari pikiran manusia. Allah menuntun bangsa Israel dan setiap orang percaya dengan caranya sendiri. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang paling dekat menuju tanah Kanaan. Justru Allah memimpin mereka melewati padang gurun. Allah menuntun mereka berputar di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap berperang, bangsa Israel pun berangkat menuju tanah perjanjian. Perjalanan bangsa Israel yang berputar di padang gurun selama 40 tahun. Mulai dari kota Ramses, mereka melewati Mara, Elim, sampai di Ezion Geber. Kemudian mereka berputar ke Kades Barnea. Demikianlah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Namun Tuhan menuntun mereka melewati padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api. Awan merupakan lambang hadirat Allah yang setiap harinya menyertai mereka. Hadirat Allah menuntun umatnya jelas terlihat, bisa dirasakan dan terus menerus. Namun bukan berarti tidak ada gangguan-gangguan datang kepada umatnya. Tetapi pertolongan Tuhan tetap ada bagi bangsa Israel. Ia mencukupkan kebutuhan mereka dengan memberikan air dan makanan di padang gurun. Kita telah melihat perjalanan bangsa Israel yang berputar di padang gurun. Mengapa demikian? Allah ingin melatih iman mereka untuk menerima kepemimpinannya. Allah ingin supaya mereka tetap taat dalam pimpinan Tuhan. Pada siang hari, Allah menuntun mereka dengan memberikan tiang awan
dan pada malam hari Allah memberikan tiang api. Allah berjalan di depan mereka sebagai pemimpin yang membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Kepemimpinan Allah bukan hanya pada awal perjalanan mereka, melainkan secara konsisten, langkah demi langkah, Allah menuntun dan memimpin umatnya sampai tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sungguh menakjubkan kepemimpinan Tuhan, bukan? Sungguh luar biasa jika Tuhan yang memimpin umatnya. Sama halnya dengan kita anak-anak saat ini. Kita sudah memasuki dan sedang berjalan di tahun 2022. Allah ingin supaya kita tetap di dalam pimpinan Tuhan dalam menjalani tahun ini. Walaupun masih dalam situasi pandemi, tetapi kita masih bisa melewatinya karena penyertaan dan pimpinan Tuhan sampai pada saat ini. Seharusnya kita bersyukur dan tetap di dalam pimpinannya. Anak-anak, Allah memimpin umatnya melalui firman-Nya. Dalam kitab Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Dengan demikian, untuk mengetahui pimpinan Tuhan dalam hidup kita, kita harus rajin membaca Alkitab, merenungkan, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti mengandalkan Allah, bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, berarti dia tidak berjalan dalam pimpinan Allah. Tetapi jika kita benar-benar ada dalam pimpinan Tuhan dan dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan tetap mengandalkan Allah dalam menjalani hari-hari yang akan kita lewati. Setiap orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan pasti bertumbuh dan berbuah. Dia akan meninggalkan perbuatan dosa dan menjadi teladan dalam seluruh kehidupannya dimanapun dia berada. Hidup dalam pimpinan Tuhan akan membawa kita semakin mengenal dan mengasihi Allah serta menaati seluruh perintahnya. Bagaimana caranya? Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap hidup di dalam perintah dan pimpinan Allah. Maka serahkanlah hidupmu dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita tetap ada di dalam kehendak dan perintah Allah. Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap berjalan dalam kehendak Allah dan memampukan kita melawan keinginan-keinginan dosa. Anak-anakku, Tuhan berjanji bahwa Ia akan terus menuntun dan memimpin anak-anaknya dalam menjalani masa-masa sulit. Dia berjanji bahwa Dia akan memelihara dan memimpin kita menjalani tahun 2022 ini. Bahkan Ia berjanji akan menuntun anak-anaknya sampai tiba di tempat yang Dia sediakan, yaitu sorga yang kekal. Anak-anakku, maukah kamu hidup dan berjalan dalam pimpinan Allah?
Maukah kamu menyerahkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan? Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, meninggalkan segala sikap dan perbuatan dosa, hidup dalam kehendak Allah sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Berkomitmen, saya senantiasa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mengajar kami supaya kami hidup dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang terus menuntun kami, supaya kami menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kami percaya ketika Tuhan memimpin kami akan mampu melewati segala masa-masa sulit, sampai kami tiba di kerajaan surga yang kekal. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, kegiatan pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami, dan kami tetap di dalam pimpinan Allah. Inilah kami anak-anak-Mu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemimpin hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.